There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bahagia. Nah, ini anak aku mau eksis dulu ya. Dia kira dia tuh mau difoto karena dia tuh habis mandi dan aku dandanin gini. Tapi ternyata aku videoin. Nah, ini kami mau pergi ya teman-teman. Kami mau pergi kemana? Ayo, siapa yang tahu? Nah, hari ini tuh kami mau beliin anak-anak mainan. Udah lama banget nih kami nggak ajak anak-anak shopping-shopping mainan. Karena kami tuh semalam lihat beranda Facebook kami. Ternyata tuh udah 1 tahun lamanya kami nggak beliin anak-anak mainan. Ada hari tuh aku buat kayak TikTok gitu ya, waktu ayahnya beliin mainan, dan terakhir kalinya itu udah 1 tahun yang lalu. Jadi kata si ayah, kebetulan si ayah punya rezeki dan si ayah ngajak anak-anaknya tuh buat beli mainan. Tapi kami nggak beli mainan yang estetik atau mainan yang mahal-mahal. Yang penting beli mainan, itu deh intinya. Kalau anak-anak aku tuh nggak terlalu memilih ya kalau soal mainan. Dibelikan mainan 10.000, 15.000 tuh juga anak-anak aku udah senang. Nah, ini Pak suami lihat-lihatin Scoopy atau Vespa gitu ya, karena dia tuh pengen banget beliin anaknya itu. Tapi itu mahal banget ya teman-teman, mungkin nanti lain waktu ada rezekinya. Jadi kami tuh beliin mainan yang memang bisa dimainkan bersama gitu ya. Jadi kalau hanya Vespa gitu kan hanya bisa 1 orang gitu. Jadi itu nanti akan menjadi iri di antara mereka. Makanya tuh kami lebih memilih mainan yang mampu kami beli. Kami nggak pernah memaksain. Dan aku tuh juga kayak yang nggak mau biasain anak aku tuh hidup glamor, yang apa-apa tuh aku turutin. Enggak ya teman-teman. Aku tuh bahkan beli mainan anak aja tuh 1 tahun sekali seperti ini. Jadi tuh nggak pernah setiap bulan ataupun setiap minggu beli mainan. Enggak, aku tuh beli mainan tuh pas waktunya gitu aja. Jadi anak-anak aku tuh nggak terlalu terbiasa untuk beli mainan. Makanya tuh mereka di saat beli mainan seperti ini tuh seneng banget. Nah, kakak Riri beli Putri Duyung sama apa sih itu namanya, masak-masakan, dan adik Rara beli piano sama baby-babyan. Nah, alhasil gini ya, itu mainan anak-anak aku aja yang walaupun belinya tuh cuma setahun sekali, tapi mainan anak-anak aku tuh banyak banget ya teman-teman. Karena memang mainan anak-anak aku tuh awet gitu. Anak-anak aku kalau dibeliin mainan tuh tetap awet, tetap dikumpulin gitu. Makanya mainan anak-anak aku tetap banyak. Paling yang rusak itu hanya beberapa. Oke deh, aku biarin dulu mereka main-main sepuasnya. Aku di sini mau masak dulu. Nah, aktivitasku hari ini tuh aku mau masak mie pecel gitu ya. Karena sebenarnya udah lama banget aku beli mie ini, udah pengen masak mie pecel gitu. Tapi belum waktunya kesampaian karena magernya aku yang luar biasa. Jadi aku tuh skip terus gitu. Kebetulan sekarang nih aku lagi rajin, lagi kumat, jadi aku tuh pengen buat. Tapi sebenarnya ini aku buatnya cuma di chopper aja ya untuk bumbu pecelnya. Aku tuh nggak punya tumpukan kayu gitu, lumpang, jadi aku tuh blender aja. Yang penting dia tuh lumat gitu ya teman-teman ya. Ya udah deh, manfaatkan apa yang ada. Soalnya aku tuh nggak punya, jadi sebenarnya tuh wajib punya sih kayak gitu. Nanti deh aku mau nyicil beli juga. Kalau mau minjem-minjem sama tetangga tuh kayaknya males banget ya teman-teman, bukan karena apa, tapi aku tuh ribet ngangkatinnya gitu. Jadi ya udah deh, kadang-kadang tuh aku suka mulanginnya tuh lama gitu. Lama mulanginnya tuh karena lupa gitu. Jadi aku tuh kayak yang males gitu minjem-minjem barang orang. Makanya aku tuh selalu manfaatin apa yang ada di rumah aku. Nah, ini aku lagi mau buat bumbunya. Aku tuh nggak tahu banget sih bumbu pecel ini seperti apa. Tapi aku searching di YouTube tuh pakai kencur, pakai bawang putih, bawang merah, jahe, sama jeruk ya.
daun jeruk, terus pakai gula merah sama gula asam jawa gitu ya. Aku nggak tahu ya teman-teman, sebenarnya aku tuh nggak pinter buat pecel, tapi kayaknya aku pingin gitu. Aku suka makan pecel, tapi buatnya tuh aku nggak terlalu pinter. Kalau mamaku atau nenek aku kayaknya pinter banget deh buat pecel, apalagi mertua aku ya. Mertua aku dulu yang perempuan tuh jualan pecel gitu loh teman-teman. Jadi pecelnya tuh enak banget gitu. Jadi aku tuh belum pernah nyoba sih buatan mertuaku, tapi kata Pak suami tuh dulu mertuaku tuh jualan pecel keliling gitu. Nah ini aku mau buat untuk bumbu pecelnya. Tapi ini rasanya enak kok teman-teman, walaupun aku chopper. Jadi kalau kalian ada yang nggak punya lumpang atau alu, kalian tuh bisa chopper aja gitu. Rasanya juga sama kok. Cuman yang buat beda tuh kalau dia ditumbuk kan minyaknya keluar. Tapi kalau dia di chopper tuh minyaknya tuh nggak terlalu keluar gitu untuk bumbu pecelnya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting rasanya rasa pecel ya teman-teman. Nah ini aku mau ngambil cabenya, aku kasih cabai kecil sama cabai merah gitu. Kalau untuk cabai kecilnya nggak terlalu banyak aku kasih ya, karena mau untuk anak-anak juga. Jadi aku banyakin cabai merah gitu, cabai kecilnya hanya beberapa aja. Karena takutnya nanti anak aku nggak tahan makannya, karena anak aku juga suka makan pecel, tapi nggak pedes gitu. Jadi aku buat cabenya tuh nggak banyak-banyak gitu. Sebenarnya kalau aku tuh sama Pak suami tuh suka pecel tuh yang pedes banget ya teman-teman. Kayak pedesnya tuh enak gitu. Tapi aku tuh mikirin anak aku gitu ya kan. Kalau aku buat untuk aku sama Pak suami, ntar anak aku gimana? Nah ini aku mau ada beli cabai setan tadi ya. Jadi ini tuh cabai setan apa cabai caplak sih namanya? Kalau aku bilangnya cabai caplak kayaknya ya. Ini tuh mau aku buat stok cabai sambal geprek gitu loh teman-teman. Aku tuh pengen buat stok sambel-sambelan, tapi nanti aja deh, kayaknya aku mager lagi gitu aku ya teman-teman. Udah dibeli tapi nggak jadi dibuat. Jadi alhasil aku simpan di kulkas. Di kulkas tuh udah banyak banget karangan aku yang mau aku masak. Aku tuh sebenarnya banyak banget ya cita-cita, impian, dan karangan yang ada di dalam otak aku ini. Aku pengen buat apa tuh udah banyak banget ide-ide. Dan bahkan aktivitas yang mau aku rekam atau mau buat YouTube tuh banyak banget teman-teman. Aku pengen buat deep clean, aku bikin cleaning motivation gitu kan. Banyak banget sebenarnya yang mau aku buat YouTube gitu. Tapi aku tuh magernya luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman yang DM aku, Masya Allah bunda rajin banget, bisa up setiap hari, bisa konsisten gitu. Padahal mereka nggak tahu ya, akulah orang yang paling mager sedunia. Aku taunya tuh cuman rebahan di tempat tidur, main HP, scroll HP, ngobrol sama anak-anak, nonton drakor, nonton TV gitu. Cuman gitu doang gitu. Aku di rumah nih mager banget gitu. Cuman kalau kelihatan di video itu aku rajin banget ya teman-teman. Ya memang sih kalau rumah tuh memang wajib bersih sama aku. Memang aku ngerjainnya nggak nentu gitu. Kadang siang, kadang malam gitu, kadang pagi. Pokoknya di mana mood aku, di situ aku kerjain. Dan masalah kenapa aku bisa konsisten dan aku bisa up setiap hari, aku tuh banyak banget punya stok video ya teman-teman. Jadi aku tuh orangnya kalau lagi mood, lagi memang mau, aku tuh akan record semua kegiatan aku, dan nanti aku akan putar otak untuk ngeditnya, dan aku tuh bisa dapetin 3 video dalam 1 hari. Nah jika aku rajinnya tuh 3 hari aja dalam 1 minggu, aku bisa amanin video aku selama 2 minggu atau 10 hari. Jadi kayak yang gitu. Jadi mager aku banyak sebenarnya teman-teman. Aku tuh suka kadang-kadang rindu gitu aktivitas yang nggak perlu di-record gitu, aktivitas yang cepet gitu, satset tanpa harus mindahin tripod. Karena jadi content creator nggak gampang gitu. Kalau kita tuh harus record video tuh nggak bisa di satu titik aja gitu. Misalnya kita titiknya di sini, ya di sini aja gitu, nggak bisa ya teman-teman. Kadang-kadang kita tuh hasilnya tuh jelek banget kalau kita tuh fokus di satu titik gitu. Tapi kalau kita tukar-tukar tripodnya, arah-arahnya, pindahin letak tripodnya, itu tuh jadi menarik gitu. Itu kayak banyak banget sih kamera, sampai-sampai ada yang DM aku, Bun, kalau buat video kayak gitu
kameranya ada berapa, kata mereka. Padahal kamera HP ku cuma satu, cuman karena kita pintar untuk pindah-pindahin tripod, alhasil kameranya tuh kayak banyak gitu ya, bisa pindah sana pindah sini. Padahal kalian nggak tahu rempongnya aku memindahkan tripod ini dari tempat satu ke tempat yang lain. Mungkin mereka yang nggak konten kreator nggak tahu ataupun bingung ya, tapi mereka yang konten kreator pasti paham bagaimana caranya membuat video YouTube yang pindah sana pindah sini. Maka kadang aku salut banget sama video estetik yang bolak-balik pindah gitu, seperti ada YouTube channel aku, YouTube channel teman aku, Mesya Happy. Nah, kalian bisa kepoin YouTube-nya. YouTube-nya itu bagus banget, estetik. Aku tuh kalau nonton video dia tuh mataku seger banget. Lihatin perintilan rumahnya, lihatin segala-segala yang ada di rumahnya. Aku sampai hafal banget sama bentuk-bentuk perintilan dan bunga-bunga keringnya. Pokoknya aku suka, dan aku salut banget sama dia yang rajin banget untuk mindahin tripod. Itu tuh keren banget ya teman-teman. Aku aja kadang-kadang yang kayak gini aja tuh suka sebel gitu, apalagi pas ngedit. Aku tuh kadang lucu, ketawa gitu lihatin aku yang mondar-mandir mindahin tripod. Tapi semua itu nikmat ya kalau kita tuh ikhlas, kalau kita tuh menjalaninya itu sebagai hobi. Aku memang hobi ya teman-teman, buatin video, edit video gini tuh aku hobi gitu. Jadi aku bawa enjoy, makanya aku tuh nggak pernah terlalu berharap apapun di YouTube ini. Kita kalau udah berani terjun di per-YouTubean, jangan pernah berharap terlalu lebih ya teman-teman, karena di YouTube ini tuh rezeki-rezekian gitu. Kita tuh nggak bisa sama yang lain gitu. Rezekinya kadang ada, bahkan kadang ada yang videonya tuh biasa aja gitu, tanpa editing, tanpa dubbing, pokoknya kayak siaran langsung gitu, tapi viewersnya banyak, subscribernya banyak gitu. Kadang ada kita lihat video yang biasa aja, bahkan kameranya tuh bukan nggak bagus, kameranya tuh kayak yang burem gitu, biasa pokoknya, tapi bisa viewersnya tuh tinggi gitu, bisa bagus. Ada yang bahkan dia tuh udah buat semaksimal mungkin gitu, dia cantik, mendukung rumah dia, mendukung aktivitas dia, suara dubbing dia, mendukung semua, tapi viewersnya sedikit. Ada yang viewersnya banyak tapi subscribernya susah naik. Ada yang subscribernya naiknya melejit tapi viewersnya sedikit. Nah itu dia, kita tuh nggak bisa samain ya teman-teman sama punya orang lain. Makanya kita tuh tetap harus bisa berkreasi dengan gaya kita sendiri gitu. Pokoknya kita tuh harus punya ciri khas deh, yang penting ya menurut aku. Tapi aku juga nggak tahu ya teman-teman ciri khas aku apa. Kalian kasih tahu dong kenapa kalian bisa suka sama YouTube aku. Untuk penonton setia aku, tolong dong tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian tuh suka banget sama video aku, dan apa yang harus aku tambahin di video aku, apa yang harus aku perbaikin di video aku, apa yang harus aku ceritain di video aku, bagaimananya aku. Tolong dong kalau kalian tulis-tulis di kolom komentar, bisa jadi ide atau gimana ya, jadi penyemangat buat aku, dan aku bisa memperbaiki lagi kalau memang ada yang kurang gitu. Kadang-kadang aku suka nyari sendiri gitu, ciri khas aku apa sih kok teman-teman aku mau gitu nonton video aku, Ciela. Tapi ya udah deh, mungkin kembali ke rezeki orang lain, orang itu beda-beda ya teman-teman. Mungkin ada yang suka karena dekorasinya, dekorasi rumahnya. Mungkin ada yang suka karena warna rumahnya. Mungkin ada yang suka karena dia cantik. Mungkin ada yang suka karena cara dubbingnya dan suaranya merdu. Itu banyak ya ciri khasnya. Jadi kayak yang ciri khas masing-masing lah yang harus kita kembangkan. Gak usah terlalu mengekspor dan mengikuti orang. Itu aja sih kuncinya. Aku sok pinter banget ya teman-teman, sok-sok ngajarin, tapi sebenarnya aku tuh hanya ngomong dari hati loh. Aku nggak ada ngarang kalau mau ngomong ini. Tapi semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil ya dari kata-kata aku tadi. Semoga aja yang ada yang bisa kalian saring gitu. Pokoknya aku tuh kayak yang ingin mensupport kalian juga biar kalian tuh tetap semangat.
Oke deh, kita kembali ke video ya teman-teman. Nah itu aku tadi udah siapin stok frozen food. Dan maaf ya tadi aku nggak jelasin step by stepnya aku buat pecelnya. Dan udah jadi aja. Karena tuh aku nggak pinter ya teman-teman. Kalau untuk menjelaskan seperti itu, aku tuh kurang paham gitu. Jadi kalau aku fokus untuk menjelaskan video, aku tuh lidahnya terkilir. Terkilir. Aku tuh lidahnya kayak yang terbata-bata gitu. Jadi aku tuh jarang banget fokus ke video. Nah ini mie pecel aku udah jadi. Tadi aku udah panesin untuk bumbunya, aku kasih air dan bumbu-bumbu kehidupan. Nah ini aku plating ala-alanya aku, ala kadarnya aja sih. Tapi ini rasanya enak banget. Aku makannya satu piring ini habis sendirian. Nah ini dia mie pecel aku udah jadi. Nah aku mau makan dulu ya teman-teman. Mungkin sampai sini juga dulu video dari aku. Maaf ya kalau aku ada salah kata atau menyinggung perasaan kalian. Semoga kalian tetap enjoy dan semoga kalian tetap terhibur. Ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video aku. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.